Depan kamera langsung saya tutupkan map, tangan dia belaga saya pegang. Saya bilang sama kamera sama TV, ini tangan Pak Edi lagi saya pegang. Waktu itu saya ngomongnya Pak Darmawan, baru sekarang saya tahu namanya Pak Edi. Gitu, saya bilang Pak Darmawan, saya pegang tangannya. Semua orang pada percaya kan, saya bilang kemudian saya buka mapnya, jreng, ternyata saya pegang depan tangan dia, bukan tangan dia. Ya, itu is about angle. Jadi kalau sudutnya kelihatan dari sana, bukan berarti itu yang terjadi yang diasumsikan. Begitu pula untuk kejadian yang di film ini, yang di video ini, ya bahwa rekaman tersebut katanya tangan ini Jessica. Mana mukanya nggak kelihatan kok. Secara digital saya mau mengakui itu tangannya seorang Jessica dari mana? Wajahnya nggak kelihatan. Kalau ceritanya dibilang, oh itu ada memang wajahnya kelihatan. Kalau dia memang benar punya wajahnya di situ, pasti saat dia menjadikan bukti seorang Edi akan menunjukkan ini wajahnya wajah dia. Secara posisi duduk. Lah, posisi duduk sekarang saya bisa aja setting segala sesuatu untuk bikin yang kayak gini. Even the next day. Itu saya tahu tanaman itu namanya black cardinal. Ya, yang jenisnya itu kalau nggak salah, atau green cardinal. Jenisnya kayak gitu. Diambil dari satu sudut sini, harusnya sinkron dengan kamera yang lain juga yang mengambil sama-sama juga kursi tersebut dari sudut yang lainnya. Jadi saat gerakan dia mengambil tangan gini, dari kamera jauh sekalipun kelihatan tangannya cerek. Detik menitnya dan kemudian gerakannya harus sama, durasinya harus sama. Jangan hanya kemudian satu kamera bisa merekam dan itu dijadikan sebagai bukti, sementara yang lainnya nggak ada. Ya, kita uji aja, Bang. Nanti dulu, aku belum Kita sini. uji dulu. Kita mengujinya. Ya, saya slow motion di situ saya kasih lihat ya bahwa tangan tersebut sempat ketutupan sama si daunnya the green cardinal tersebut. Kemudian taking something, bukan menaruh ya. Taking something dari situ, baru menekuk di sini, tidak ada mengeluarkan, tidak ada menuangkan. Wait, kalau kita menuangkan segala sesuatu yang berani dipegang, cyanida loh. Mungkin coba kita lihat juga ya Bang. Gini loh, ini cyanida yang dimana orang tahu bahwa jangankan kalau umpamanya itu diminum pasti kan keracunan. Jadi yang memegang juga dia tahu ini racun, umpamanya kalau memang itu racun, dia akan berhati-hati memegangnya nggak sembarang aja. Disesuaikan kemudian satu sisi saja di sini. Nah, satu sisi tersebut tidak kelihatan sama sekali dia untuk menuangkan, memastikan. Jadi dia cuma diam aja. Sedangkan kalau menuangkan ada memiring. Nah, dia cuma bermiring ke situ. Silakan kita uji dimainkan slow motion, jangan sama saya saja. Itu kan beredar di media kan. Nah, semuanya menganalisa, bahkan Mas Roy juga nanti bisa menganalisa. Yang dibuktikan di persidangan sedikit, padahal kamera tersebut yang ada di kafe tersebut bukan lebih dari 9. Itu sebetulnya ada sekitar belasan. 14. Karena ada 17. Ya. Karena apa saya bilang ada 17? Yang kelihatan Salah satu filenya itu adalah CH17 strip 15.11 sampai 16.17. Apa loh? Tepuk tangan buat yang apa? Nah, kemudian yang diungkapkan kenapa cuma sedikit? Bagaimana terjadinya dengan channel-channel yang lain? Apakah betul tidak terekam? Sementara di persidangan dari yang dulu sampai sekarang tidak pernah diungkapkan dari channel-channel yang lain. Ini logika sederhana. Nanti dulu jangan dipotong. Kalau kita bilang sekarang mundur, Mas Roy, kita bilang mundur pada saat tersebut. Kalau kita saat tersebut kemudian ini menjadi bukti bahwa ini adalah bukti yang menguatkan, waktu itu si bapaknya juga belum tahu dia akan menang atau tidak. Kok berani-beraninya ini masih ditahan, kemudian ini sebenarnya bukti kuat gitu kan Mas Roy ya. Kenapa baru sekarang? Padahal ini bukti yang paling nyata, yang lainnya sampai jauh-jauh semua orang media nge-zoom kemudian cari fakta di situ. Gitulah. Lihat di BAP-nya, tidak mengutarakan jumlahnya dan kemudian tidak benar-benar mengkonfirm sebetulnya yang ada kejadian yang mana saja. Pengacara dari tersangka Jessica Wongso, yakni Otto Hasibuan, akhirnya dirinya berkata jujur bahwa ia mulai mencurigai pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Edi Darmawan Salihin, yakni ayah dari almarhum Wayan Mirna Salihin. Salah satu yang Otto curigai ialah ketika Edi yang mengakui bahwa dirinya memiliki sebuah botol sianida. Otto pun bingung, dari mana Edi bisa memiliki botol sianida tersebut. Kalau dia bisa punya botol sianida, tanya saja sama dia dapat dari mana. Kan gitu aja, ujar dia kepada wartawan. Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023. Pengacara dari tersangka Jessica Kumala Wongso tersebut menilai kalau seharusnya pihak polisi dapat menelusuri lagi pengakuan Edi yang sempat viral tersebut. Pasalnya perlu dicari tahu dari mana botol itu dia dapat. Jadi, itu saya kira polisi perlu menelusuri lagi tuh. Ternyata dia pegang botol. Dari mana dapat botol itu? Ujarnya lagi. Dikabarkan bahwa sebelumnya, saat ayah Mirna ini tengah dengan diwawancara di salah satu stasiun TV, dirinya ini mengaku bahwa ia mempunyai sebuah botol racun sianida yang mirip dengan milik Jessica ketika meracuni putrinya. Saya ada botolnya tuh yang dia pakai untuk ngeracun. Kelihatannya mirip, ujar Edi.